Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para talabul ilmi, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di Sabtu sore melanjutkan kajian kita dan pelajaran kita di dalam matan Mustalah Hadis karya Imam Al-Imam Baiquni rahimahullah taala. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan kajian dan materi baru kita, dan insyaallah saya akan mendengar hafalan antum. Baik. Fa nabda bi ashabil yamin. Kita akan mulai dari golongan kanan. Coba baca. Abada'ul hamdi musallian ala Muhammadin khairul anbiya'i ursila Badimin amsani hadithi indah wa kulli wahidin atawa anda awwaluha sahih wa huwa man wasala islami wa lam yatilla aw'an Barihi al-ghabitun amikli wa tamadun fi qabadihi wa mukli wal hasanul ma'rufu tuqan wa badat Bizalu kula sahih istahabat Bizalu kula sahih istahabat Rawihi Wa kullu ma marfu maman tabi'in wal maqtu' wal musnadul muttasilul musnadi wa wihi hatta Mustafa walam yabid. Oke, lagi. يرويه عنه ضابطا عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصاحب اشتهرا وكل معنى بل حسن قصور فهو الضعيف وهو اجسام كثور وما اضيف للنبي المرفوع وما للتابع هو المرفوع والمسند متصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يمل. Oke, yang belakangnya. Tuh. Huwa aksamun kasur.
udhifa lin nabil marfu wa ma litabi'i mustasil isnadi hatta al-mustafa alam yabin. Oke, anta sampingnya siapa itu? Faddal Iqra Dafat. Udah belum? Belum. Wa kullu ma qasur fahuwa aksaman kasur. Udah ya. Silakan. Oke, sampingnya sudah. Baca coba. Belum ada hafalannya. Antum. Dah. Oke, yang kecil apa? Oke, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Ya, jami'an ahsantum. Baik. Pertanyaannya untuk ashabu shimal ya. Baik. Sebutkan apa definisi hadis maktu. Enggak. Antum. Apa definisi hadis maktu? Ya, tuh lihat buku ya. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Baik, pertanyaan selanjutnya. Siapa itu tabi'in? Mati di atas Islam dan mati di atas Islam. Apakah semua tabi'in
masuk pada kategori pembahasan kita. Nah, Pak Albani, apa ini? Tadi katanya nggak semua, sekarang nanya lagi gimana pertanyaannya. Apakah semua kategori tabi'in bisa dikatakan mereka meriwayatkan hadis maqtu? Semua kategori tabi'in bisa. Oke. Nah, Bang Budi, apa? Semua misalnya seperti itu. Yang disebut dengan tadi maksudnya Jangan gitu, santai aja. Santai aja. bisa enggak? Iya, bisa, enggak. Jangan bisa, enggak. Enggak semua. Oke, apa jadinya? Ada apa? Ada banyak. Apa namanya? Kalau nggak bisa, wallahu alam. Enak. Setengah. Tinggal cari setengahnya lagi, ya kan? Cumana lah. Cumana. Antum aja ragu cumana. Apalagi kita yang dengar. Antum bilang cumana, apalagi kita yang dengar cumana lah. Gila. Allah alam bilang gitu. Biar dapat setengah. Wallahu alam. Wallahu alam. Ya, setengah. Tinggal cari setengah lagi kan. Iya. Pak Kang. Apa qaidnya? Semua tabi'in. Apakah kategori semua tabi'in? Masuk pada kategori semua tabi'in? Enggak semua tabi'in, tapi tabi' lahum bi ihsan, ya. At-tabi' bi ihsan. Karena banyak tabi'in yang enggak bi ihsan, ya. Ma'bad al-Juhani, ya. Ma'bad al-Juhani, ya. Kemudian seperti Al-Haris bin Abdil Al-Hamdani, Ar-Rafidi, ya. Mereka tabi'in juga, tapi bukan tabi' bi ihsan. Mafhum? Baik. Terkadang para ulama juga menyebut hadis tabi'in ini, hadis maqtu ini dengan definisi hadis yang terputus sanadnya. Siapa dia? Nah, Pak. Terkadang ada sebagian ulama menyebutkan hadis maqtu ini disebut sebagai hadis yang terputus sanadnya. Siapa nih? Ulama siapa yang menyebutkan seperti ini? Jadi kan tadi hadis maqtu itu hadis disandarkan kepada tabi'in, kan gitu. Ini definisinya kan. Tapi ada seorang ulama atau sebagian para ulama, mereka mengatakan hadis maqtu itu hadis yang terputus sanadnya. Jadi seakan-akan dia menyamakan antara hadis maqtu dengan hadis munqati. Ayo. Siapa? Bisa menjawab? Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, ya. Beliau mengatakan hadis maqtu itu hadis yang terputus sanadnya. Ya, baik, itu dia. Dan tabi'in ini ya bertingkat-tingkat ya. Jenjangnya bertingkat-tingkat, satu di antara yang lainnya ya. Dan ada sebagian di antara yang lainnya lebih afdal ya dengan yang lainnya ya. Dan ini merupakan ya generasi-generasi yang ada. Baik. Pertanyaan selanjutnya,
Kalau datang istilah kepada antum, kalau datang kepada antum nih istilahnya, ada yang bertanya, Anda tanyalah, saya dapatkan istilah nih di dalam buku-buku, apa sih itu hadis musnad? Nih, disodorkan bertanya sama antum nih, istilah hadis musnad itu apa, Pak? Apa? Hadis yang sampai riwayatnya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu aja. Baik itu sahih ataupun hasan, gitu. Ustaz apa Ustaz? Kalau datang istilah sama antum, Ustaz, hadis ada musnad nih. Apa maunya musnad di sini? Udah, itu aja. Iya. Jadi kalau datang kepada antum istilah musnad, kita perinci ada 3 istilah ya. Yang pertama, hadis yang bersanad bersampai langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya nggak terputus. Atau musnad istilah tentang riwayat yang disebutkan di dalam kitab Imam Ahmad, yang menurut abjad para nama sahabat. Atau menurut istilah yang lain, hadis musnad adalah setiap hadis yang mana perawinya mensyaratkan tentang hadis sahih, tidak akan memasukkan di dalam riwayat hadis mereka kecuali hadis yang sahih aja. Ya, itu 3 istilah dari kalangan para ulama. Taib. Ahsantum jami'an. Taib. Kita akan masuk pelajaran kita. Oke. An-Naw'u Sabi', pembahasan yang ke-7. Qala Al-Imam Baikuni rahimahullah ta'ala, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Saya ulangi lagi. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasilu isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Pembahasan yang ke-7 tentang hadis muttasil. Ya. Muttasil bisa dibaca, muttasil juga bisa dibaca. Jadi ada 2 bahasa ya. Dengan hamzah ya, al-muttasil, atau dengan ta, hadis muttasil. Dua-duanya boleh ya. Al-Imam Baikuni di dalam ta'rifnya mendefinisikan hadis muttasil itu adalah setiap hadis yang setiap rawinya menyambung sanadnya sampai ke Nabi. Setiap rawi yang mendengar dan menyambung sanadnya sampai ke Nabi.
Ini pembahasan kita hadis al-muttasil. Ya, atau bahasa lainnya muttasil. Bisa. Ya. Wama, kata beliau, bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Ya. Dari definisi beliau, ya, definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Baikuni, maka kata para ulama, definisi yang dibawakan oleh Imam Baikuni fihi nazar, ada kritikan. Ya, dikritik definisi oleh Imam Baikuni. Kenapa? Dari sisi mana kritikannya? Kritikannya, ya, lam yufarrik bainal hadis al-musnad wal muttasil. Beliau tidak membedakan antara hadis musnad dan hadis muttasil. Hadis musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung pada Nabi. Ini sama aja kalau gitu. Ini kan bersambung kepada Nabi Mustafa. Ya. Jadi apa bedanya? Ya, apa bedanya? Apa bedanya? Ya. Nanti apa bedanya? Mal farqu baina al-musnad wal marfu wal muttasil. Apa bedanya dari ini? Ya. Apa bedanya nanti musnad, marfu, muttasil? Ya. Apa bedanya semuanya ini? Mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus? Jadi seakan-akan beliau nggak membedakan tuh antara hadis musnad dan hadis muttasil. Jadi diintiqad lah, ya, dikritik. Ya, ada salah seorang ulama mengkritik, ya, definisi yang dibawakan oleh beliau. Nama ulama tadi itu Abu Ghuddah. Ya. Beliau mengatakan wama bisam'i kulli rawin yattasilu isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Ya, ini Mustafa Nabi, ini muntaha, beda. Isnad sampai muntaha kepada orang yang bercakap, nggak mesti Nabi, bisa tabi'in, bisa sahabat, bisa Nabi, bisa tabi'in. Berarti apa definisi hadis muttasil? Hadis yang bersambung sanadnya sampai orang yang mengucapkannya. Kalau gitu apa perbedaannya antara hadis musnad
hadis marfu, hadis muttasil. Bayu, kita udah lewat nih semua pembahasan kita nih, makanya saya tanya. Berarti nih, kalau kita musnad, ya, apa dia musnad? Iya, berarti ada dua kategori di hadis musnad. Iya enggak? Kalau dengan ucapan antum berarti yang anda pahami ada dua kategori di sini. Apa aja? Sudah bantu antum nih. Yang pertama di musnad itu ada marfu. Hah? Yang kedua muttasil. Ya, hadis musnad itu pasti marfu, ya, sampai Nabi. Kemudian hadis musnad itu pasti bersambung, nggak terputus nih, ya nggak, kan gitu. Terus kita tarik lagi. Kalau gitu hadis marfu apa? Hah? Hadis yang di kepada siapa? Ya, berarti pembahasan dia apa? Berarti hadis marfu ini, ya, belum tentu dia muttasil, karena dia nggak ada pembahasan tentang matan, nggak pembahasan tentang sanad, tapi pembahasan tentang matan. Ya, pembahasan tentang matan. Ya, dia mau bersambung, mau enggak, yang penting hadis Nabi. Mau sahih dia, mau dhaif dia, mau maudhu dia, yang penting hadis Nabi. Ya, kalau gitu hadis muttasil apa? Ya? Berarti hadis muttasil pembahasan apa? Sanad. Ya, sanad dia. Yang penting sanadnya bersambung. Entah dia sambung kepada Nabi, entah dia sambung kepada tabi'in atau sahabat. Ya, dari sini, ya, mana kiranya yang lebih umum? Hah? Musnad. Ya. Musnad, ya. Setiap hadis musnad pasti marfu, pasti muttasil. Belum tentu hadis marfu itu musnad, dan belum tentu hadis muttasil itu marfu. Ya. Jadi yang paling musnad ini yang mencakup kategori marfu dan muttasil sanadnya. Dia marfu kepada Nabi, harus Nabi yang mengucapkan, dan bersambung sanadnya, nggak boleh terputus. Ya, sedangkan marfu aja belum tentu sanadnya bersambung, ya kan? Sedangkan muttasil aja belum tentu yang mengucapkan Nabi. Ya, paham? Bisa dipahamin? Oke. Enak kan? Jadi udah paham kan istilah-istilah? Kalau nanti antum mengatakan hazal hadisul marfu, hadis ini marfu, apa dalam bayangan pikiran antum? Ini hadis Nabi, gitu aja, ya. Sahih? Ya belum tentu, Pak. Nah, gitu. Ya. Kalau sahih, ya tengoklah sanadnya. Kalau orang mengatakan hazal hadis musnad, ini hadis musnad, berarti apa? Oh, ini hadis Nabi. Ini hadisnya bersanad sampai kepada Nabi, ada sanadnya dia. Kalau orang mengatakan hazal hadis muttasil sekarang,
Ini hadis muttasil. Yang kita pahami apa? Oh, ini hadisnya mungkin bersambung sanadnya. Kepada siapa? Ya bisa kepada Nabi, ya bisa kepada tabi'in, ya bisa kepada sahabat. Ya. Itu dia tentang pembahasan hadis muttasil. Baik. Sudah. Sekarang apa yang dimaksud dengan ittisal sanad? Bersambung sanad itu apa maksudnya? Al-murad ittisal sanad adalah kullu rawin sami'ahu min al-akhar hatta yantahi. Setiap rawi mendengar dari yang lain sampai ujung, sampai ujung terakhir sanad. Ya. Jadi terserah, entah dia mendengarnya secara langsung atau dia nggak mendengar secara langsung melalui perantara, yang penting sampai terakhir. Ya, dan mendengarnya ini bisa dengan simak, langsung dengar. Ya, atau biwasithah, perantara. Ya. Ya, kalau perantara ini ya sudah, kita sering pakai an nanti. Anna. Ya, bisa langsung sama atau wasithah. Itu yang dimaukan dengan adik ittisalus sanad. Sanadnya itu bersambung. Jadi paham ya? Kita sudah belajar hadis marfu, hadis maqtu, hadis musnad, hadis muttasil. Ini memiliki definisi-definisinya. Jadi udah terbedakan sama antum nih semua ya. Hadis maqtu, hadis marfu, hadis muttasil, hadis musnad. Ya. Jadi yang lebih umum itu hadis musnad. Oke. Lanjut ya. An-naw'us samin. Pembahasan yang ke-8. Perhatikan kitabnya. Musalsalun kul ma ala wasfin ata. Musalsalun kul, gitu bacanya. Musalsalun kul ma ala was ata, ala wasfin ata. Musalsalun kul ma ala wasfin ata. Mislu ama wallahi amba'anil fata. Mislu ama wallahi amba'anil fata. Kazaka qad haddatsanihi, kazaka qad haddatsinihi qa'iman au ba'da haddatsani tabassama. Tadi qad haddatsanihi qa'iman au ba'da an haddatsani
tabassama. Masya Allah ya. Jadi kalau kita nazam itu ya kayak gini ya. Dia harus menyesuaikan ujung dengan ujungnya dia. Musalsal, hadis musalsal itu adalah katakanlah yaitu seorang rawi mensifati dalam menyampaikan hadis. Contohnya, contoh. Wallahi, aku telah mendengarkan dari si fulan. Gitu. Itu artinya ya. Jadi kalau setiap dia mau menyampaikan hadis, wallahi sami'tu. Dah, terus gitu nanti di atasnya wallahi sami'tu. Atasnya lagi wallahi sami'tu. Di atasnya lagi wallahi sami'tu. Ada tambahan wallahi. Musalsal dia. Nanti kenapa dikatakan musalsal? Kita jelaskan. Kazaka qad haddatsani qa'iman. Demikian juga telah menceritakan kepadaku qa'iman, berdiri. Dia berdiri dia, menceritakannya berdiri. Ya. Sami'tu hadzal hadis qa'iman. Aku mendengar dalam keadaan berdiri. Gitu juga nanti di atasnya. Aku mendengar dalam keadaan berdiri. Au ba'da haddatsani tabassama. Atau setelah meriwayatkan tersenyum. Nah, kayak gitu, Masya Allah. Ya. Tiba-tiba tersenyum dia, senyum dia, ya gitu. Nah, baik. Musalsal. Ya. Musalsal, hadisul musalsal. Ini istilah lagi yang ke-8. Hadis marfu, hadis maqtu, hadis musnad, hadis muttasil, hadis musalsal. Apa itu hadis musalsal? Ya. Musalsal itu secara bahasa lughatan ittisal syai' ba'duhu an ba'd. Ya. Menyambung sesuatu sebagiannya dengan yang lain. Ya. Menyambung sebagian dengan yang lain. Secara istilah banyak definisi yang diberikan oleh para ulama. Wa ahsan, yang paling ahsannya maqalah Ibnul Jama'ah. Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan ma tataba'a rijalu isnadihi isnadahu ala sifatin inda riwayatihi
ala sifatin au halatin imma firrawi au riwayah. Imma qawlan au fi'lan. Iya, ini dia. Kata Imam Ibnu Jama'ah, perhatikan, saya artikan nih. Ma tataba rijalu isnadah. Ya. Seorang rawi tatabu, berbarengan, bersamaan dalam menyebutkan riwayat sanadnya. Dalam menyebutkan riwayat sanadnya. Dari apa? Samanya dalam masalah apa? Sifat. Ya, sifat penyebutan hadisnya nanti. Gimana sifatnya? Atau halah, keadaan. Yang mana kembali persamaan tadi kepada rawinya, si rawinya sama, dia kayak gitu juga menyebutkannya, atau dalam riwayatnya. Bisa terjadi dalam ucapan seperti tadi, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Nanti di atas juga gitu, sebelum menyebutkan hadis, wallahi inni uhibbuka. Sebelum menyebutkan hadis, wallahi inni uhibbuka. Atau fi'lan, perbuatan. Dia kalau menyebutkan hadis, qaiman, berdiri. Dia kalau mau menyebutkan hadis, duduk dia. Dia kalau menyebutkan hadis, ketawa dulu. Hahaha. Baru menyebutkan hadis. Gitu ada. Insya Allah kan. Dia kalau menyebutkan hadis, senyum. Tahap senyum dulu dia. Nah, ini namanya hadis musalsal. Ya. Kenapa disebutkan seperti ini? Apa faidahnya sekarang? Kok ada di pembahasan hadis musalsal nih? Ya. Faidahnya ya. Faidah hadis musalsal yang pertama menunjukkan apa? Kuwah hifz, kuatnya hafalan rawi tadi. Dia apa? Dia ingat. Ya. Orang yang menyebutkan itu dia mengatakan wallahi. Dia ingat. Orang yang menyebutkan itu dia berdiri. Ya, jadi menunjukkan kuat hafalan dia. Nah, seperti ini nilai plus ya. Sampai-sampai dia paham, ya. Kemudian yang kedua, ziyadah fil khair wal ibadah. Bertambah dalam kebaikan dan ibadah. Kalau berkaitan urusannya dalam kebaikan. Ya, dalam penjelasan ini, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Ini kan baik. Ya. Apalagi hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Nah, ini dia faidah hadis musalsal. Faidah dari hadis musalsal. Contohnya sekarang. Contoh hadis musalsal. Hadis yang sering kita dengar.
hadis Muaz bin Jabal sekarang. Saya akan sebut contoh hadis musalsal. Muaz bin Jabal. Nabi berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, inni la uhibbuka la tada'anna dubura kulli salat an yaqul." Kau katakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, ini contoh. Perhatikan penggalan nih. Ucapan Nabi, ya Mu'ad, inni la uhibbuka. Rawi Mu'ad bin Jabal, tak kala dia menyampaikan hadis ini kepada muridnya, dia mengatakan, wallahi inni la uhibbuka. Gitu dia. Ya. Kemudian rawi tabi'in ini menyampaikan kepada di bawahnya, dia mengatakan inni la uhibbuka. Terus. Sebelum dia menyampaikan hadis ini, ada ini. Inni la uhibbuka. Kita tahu ini kan ucapan Nabi kan? Ya. Ini kan ucapan Nabi nih kepada Muaz, orang tertentu, bukan umum. Kalau ini kan umum untuk kita. Tapi si rawi tadi juga mengatakan ini. Inni la uhibbuka. Hadis apa namanya ini? Musalsal. Ya. Nanti ada sifat tertentu, gerakan jari. Jadi kalau dia menyebutkan hadis, dia gerakan jari dulu. Nah itu. Semua. Ya. Jari. Makanya, ya, kata para ulama, jarang sekali hadis musalsal ini yang sahih dalam penyebutan tata caranya. Ya, bukan hadisnya. Jarang sekali, kata para ulama kita, hadis musalsal ini sahih dalam kaifiyahnya. Ucapan ini, misalnya tambahan ini, menggerak-gerakkan jari, senyum, ketawa, itu jarang yang sahih. Kecuali satu aja yang disepakati tentang hadis surah Shaf. Iya. Tentang hadis surah Shaf. Ini dinyatakan sahih. Sampai-sampai Syekhul Islam mengatakan musalsal yang paling sahih itu di dunia musalsal qiraah surat Shaf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, musalsal yang paling sahih di dunia adalah musalsal dalam membaca surat Shaf. Kenapa? Tasalsul hadis sadatnya itu semua dari orang-orang Dimashqi semua, orang-orang Misri semua. Nah, semua sama menyebutkannya. Ya. Nah, maka sifatnya yang dipermasalahkan, sifat tasalsulnya yang dipermasalahkan, bukan inti hadisnya. Jadi sifat tasalsulnya itu yang dipermasalahkan. Maka ini yang dimaksud hadis musalsal. Paham? Ada pertanyaan? Kalau hadis musalsal ini apakah di setiap hadis yang mengandung
Ya, tadi yang saya bilang ya, jarang yang selamat hadis musalsal ini dari dhaif, sehingga nggak jelas sanadnya kan gitu. Maka seringnya hadisnya ini dhaif dalam sifatnya, ya. Berarti sanadnya itu yang dipermasalahkan, bukan matannya. Maka pensifatan rawi tadi dalam sanad inilah yang banyak dhaifnya, ya. Karena kan nggak mungkin kan gitu. Tiba-tiba sama seperti yang atas, ya, menyebutkan seperti itu kriterianya, ya. Maka sanadnya yang sering sekali salah. Tapi kalau matan hadisnya itu betul, ya. Seperti tadi ini, ya, wallahi inni la uhibbuka. Nah, itu yang dipermasalahkan dia. Taib. Khalas. Ini pembahasan kita tentang hadis musalsal, ya. Berarti kita sudah hadis muttasil sudah, hadis musalsal sudah. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pelajaran yang ke-9, aziz, ya. Azizu marwi isnaini aw salasa masyhuru marwiyu fawqa salasah. Baik, wallahu alam bisawab. Kita akan bahas nanti apa itu hadis aziz, ya, dan apa itu hadis masyhur, ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Naktafi, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.